Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Shelang. Dan kebetulan udah ada chapter terbarunya. Langsung 2 chapter, langsung aja kita gaskan Shelang ya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Kaisar dia pun mendapatkan hasil ujian dari Pak Tualan. Dan ternyata itu sungguh sangat luar biasa, hingga membuat Kaisar dia sungguh sangat senang. Apalagi ketika dia tahu kalau ternyata hasil yang ditulis oleh Pak Tualan ini adalah buah pikiran dari Shenlang, yang membuat Kaisar dia pun senang tidak harus merekrut Pak Tualang menjadi bagian dari dirinya, menjadikan seorang pengemis sebagai penasehatnya. Waduh. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini para pengemis yang lainnya mereka akan mengikuti ujian militer. Dan di sini panitia awalnya agak sedikit curiga ketika melihat kalau ternyata foto dan juga penampilan itu berbeda. Tapi setelah melakukan uji biometrik ternyata itu adalah orang yang sama, membuat mereka pun diizinkan mengikuti ujian kekaisaran dalam hal bidang militer. Dan untuk ujian pertama adalah ujian angkat beban, di mana para pasukan dan juga para peserta mereka akan mengangkat beban untuk dapat melihat berapa lama mereka dapat melakukannya. Dan untuk para pengemis mereka pun dapat melakukannya dengan cukup mudah. Bahkan saat ini mereka juga melakukannya hanya dengan 1 tangan doang, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua karena bebannya itu beberapa kilo. Dan setelah ujian angkat beban, kini mereka juga harus mengikuti ujian yang lainnya, yaitu membawa beban dan juga berlari sejauh beberapa ratus meter. Dan untuk para pengemis yang bersama dengan Shenlang mereka dapat melakukannya LAN 1 sampai LAN 10 mereka dapat melakukannya berlari seolah-olah mereka tidak membawa beban, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi para peserta yang lainnya. Gila, ini nggak masuk akal ucap dari mereka. Dan pada akhirnya di hari pertama ujian sudah berakhir, yang membuat hanya tersisa 2000 peserta doang dari beberapa ribu yang lainnya. Padahal sebelumnya yang mengikuti ujian ini ada sekitar 5000 hingga 7000, dan saat ini hanya tersisa 2000 orang doang. Dan untuk hari kedua adalah hari ujian bela diri, dan kali ini adalah mereka para peserta harus dapat memanah mengenai target yang ada di depan sana. Dan untuk targetnya adalah sebuah lingkaran, di mana setiap lingkaran juga memiliki poinnya tersendiri-sendiri dari 4, 2, dan hingga 1 poin. Namun bukan cuma mengenai target doang, tapi juga harus memiliki kekuatan yang penuh hingga dapat menembus papan ini. Dan jika mereka dapat menembusnya maka poinnya memang nggak ditambah, tapi jika serangan mereka walaupun mengenai tapi tidak sampai membuat papan itu tembus, poinnya akan dikurangi. Yang membuat para peserta yang lainnya mereka pun berpikir dengan pengalaman yang dimiliki oleh para pengemis dan juga latihan yang mereka miliki hanya dalam waktu 1 bulan, mereka pun berpikir kalau sepertinya para pengemis kali ini mereka tidak akan mungkin dapat melakukannya. Tapi sayangnya hal itu berbeda ketika para pengemis LAN 1 hingga LAN 10 melakukannya. Bukan cuma 1, tapi 10 anak panah itu pun dapat menembus ke titik tengah, yang tentunya harus sungguh sangat mengejutkan. Apalagi saat ini panitia juga mengumumkan kalau mereka bersepuluh telah melakukannya berhasil mengenai target utama, yang tentunya hal itu juga kembali mengejutkan para peserta yang lainnya, yang tentunya itu sangat edan. Dan untuk ujian kedua di hari kedua bukan cuma panahan yang diam doang, tapi kali ini adalah target yang bergerak, yang membuat kini mereka harus mengenai target yang bergerak yang hanya akan muncul setiap beberapa detik sekali, yang membuat kini para pengemis dengan garis keturunan yang telah dibangkitkan oleh Shenlang mudah saja bagi mereka mengenai semua target-target itu, yang tentunya hal itu lagi-lagi dan lagi-lagi tentunya membuat para penonton mereka semua sungguh sangat kagum. Walaupun ya memang mereka semua adalah peserta, tapi mereka semua hanya bisa menjadi penonton di dalam ujian kali ini karena ini semua sungguh sangat tidak masuk akal. Dan untuk ujian hari ketiga adalah ujian seni bela diri, di mana mereka harus mengenai target yang ada di depan sana. Karena ini adalah ujian simulasi, mengalahkan target-target yang ada di depannya. Bukan cuma nyundul doang musuh-musuh yang ada ataupun ya boneka-boneka itu, tapi mereka juga harus dapat menghindari setiap serangan yang diberikan oleh para panitia. Dan untuk LAN 1 dan juga LAN 10, ya 1 sampai 10 mereka dapat melakukannya. Mereka dapat menghindari dan juga menebas seluruh target-target serangan yang dilepaskan oleh para panitia yang mencoba untuk dapat mengganggu, dan mereka juga dapat melakukannya dengan sangat-sangat mudah menyelesaikan target ujian, yang tentunya hal itu terus membuat para peserta yang lainnya mereka pun nggak habis pikir bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi, dan ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka dapat melakukannya, ucap dari para peserta yang lainnya. Dan
Hal senada pun juga dipikirkan oleh panitia ini. Dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. 10 orang itu bagaimana mereka dapat melakukannya? Bukankah mereka hanya berlatih selama 1 bulan? Ucap dari orang tua ini. Dan setelah dia melihat hasil ujian, lagi-lagi tambah kaget nggak tuh ketika 10 orang itu mereka semua ada di jajaran nomor atas. 1 hingga 10 diisi oleh mereka semua, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi panitia ini. Dari sekian ribu orang hanya tersisa 50 orang dan 10 diantaranya adalah orang yang dibawa oleh Sheila. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Ini tidak masuk akal. Tapi nilai ujian mereka sangat bagus. Bahkan mereka tidak bisa. Bukankah mereka sebelumnya hanyalah orang yang sedikit tidak sempurna? Pikir dari orang tua ini yang bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Karena yang dia pikir, para peserta yang lulus di dalam ujian kali ini mereka semua pasti memiliki latar belakang yang kuat. Apalagi ada juga anak beberapa jenderal yang mengikuti ujian. Bahkan mereka juga ada di posisi yang tidak sebaik para pengemis-pengemis ini. Bahkan beberapa orang yang cukup bagus dan juga berbakat, mereka semua tersingkir, nggak masuk ke dalam 50 besar. Yang tentunya membuat orang tua ini jadi tambah bingung. Apalagi jika ini semua diumumkan ke publik, tentunya itu akan membuat sebuah kekacauan. Dan itu juga membuat para panitia yang lainnya mereka pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Karena jika mereka mengumumkannya sekarang, tentunya para peserta yang ada di luar sana yang telah gugur, mereka semua pasti tidak akan terima. Yang tentunya kekacauan akan benar-benar terjadi. Dan hal itu pun juga dipikiri oleh orang tua ini, pimpinan ujian ini, yang membuatnya pun bingung dengan apa yang harus dia pikirkan. Namun ketika dia teringat kalau ternyata ada Pak Tua Kassimuli, membuatnya tahu kalau ini artinya Kaisar memantau secara langsung, yang membuat Pak Tua ini berencana untuk dapat menyerahkan ini semua kepada Kaisar saja. Jika Kaisar yang mengumumkan, maka semuanya harusnya baik-baik saja, ucap dari orang tua ini. Dan benar saja, kini Pak Tua Kassimuli dia pun dipanggil dan ditunjukkan hasil ujiannya, yang membuat Pak Tua Kassimuli muda. Ketika dia membaca, dia pun kaget dong bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Ini LAN 1 sampai LAN 10 gila. Ini adalah kabar baik, ini sangat luar biasa baik. Tapi bukankah ini artinya mereka akan memberikan sebuah tekanan kepada Kaisar, ucap dari Pak Tua Kassimuli ini. Dan karena tukang sayur lagi lewat, gua skip bentar ya. Buset, tatit. Ntar ya gua skip. Di sini Pak Tua panitia dia pun bingung juga dengan apa yang harus dia lakukan. Apakah ini semua dapat diputuskan oleh Kaisar, ucap dari orang tua itu, yang membuat Kassimuli dia pun berpikir kalau Pak Tua panitia ini adalah orang yang suka sekali cuci tangan, yang membuat dirinya tidak akan mungkin layak untuk dapat menjadi pejabat yang lebih tinggi lagi, pikir dari Kassim tua ini. Tapi ya sudahlah, karena memang dia menyerahkan kepada Kaisar, maka dari itulah di sini Kassimuli akan melakukannya. Dia akan menyerahkan ini semua kepada Kaisar. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk panitia ujian yang lainnya, ujian tulis menulis. Sini mereka pun pada akhirnya dapat melihat siapa yang telah menulis ujian yang luar biasa seperti ini. Karena sebelumnya ujian-ujian itu nama mereka semua ditutupi. Jadi panitia juga nggak tahu siapa nama-nama pesertanya. Di dalam ujian ini mereka cuma dapat melihat hasil karyanya doang. Tapi ketika mereka telah memutuskan siapa pemenangnya, akhirnya mereka pun membuka daftar nama siapa penulis karya ilmiah yang terbaik itu. Dan ternyata itu adalah Lan Xen, yang tentunya membuat mereka pun bingung, siapa Lan Xen ini? Lan Xen siapa? Perasaan nggak ada yang namanya Lan Xen, pikir dari mereka. Tapi di sini salah satu dari mereka pun mengatakan Lan Xen itu bukankah itu adalah Lan gila, ucap dari orang tua itu, yang tentunya mengejutkan bagi panitia yang lainnya. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Ini dia bahkan tidak pernah sekolah formal, bagaimana mungkin dia bisa menulis sebaik ini, ucap dari orang tua ini. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Tapi di sini mereka juga berpikir, bukankah sebelumnya Lan gila dia hanya tidur sepanjang ujian? Bagaimana bisa dia menulis ini semua? Tapi untuk panitia yang lainnya, mereka pun mengatakan kalau Lan gila sebenarnya dia nggak sepenuhnya tidur. Dia menulis di awal-awal, namun ya memang dia tidur setelah dia menulis itu semua. Bahkan dia tidur di 1 jam pertama setelah ujian itu dimulai, yang tentunya mengejutkan bagi orang tua ini. Bagaimana mungkin dia dapat melakukannya? Dia hanya melakukannya hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Gila, ujian dari orang tua ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Pak Tua yang lainnya, yang membuat orang tua ini lagi-lagi jadi tambah bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Namun
Di sini mereka pun berpikir apakah karena ini ujian soalnya udah pernah bocor. Namun orang tua yang lainnya mereka pun mengatakan jika memang soal itu udah bocor sekalipun, tapi tentunya menulis tentang hal seperti ini bukanlah hal yang mudah. Yang membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau itu semua benar adanya, walaupun soal itu juga udah bocor sekalipun, tapi tetap aja menulis tentang feodal tentunya itu bukan sesuatu yang mudah. Namun yang menjadi masalahnya ketika nanti mereka mengumumkan ke publik, tentunya itu akan membuat publik sangat marah. Mereka nggak mungkin terima jika mereka dapat dikalahkan oleh seorang pengemis yang membuat Patu ini dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Jadi dia memutuskan untuk dapat menyerahkannya kepada kaisar agar kaisarlah yang memutuskannya, karena rakyat nggak akan mungkin berani menentang kaisar mereka. Dan benar saja kini surat-surat itu pun telah sampai ke kaisar, yang membuat kaisar yang melihatnya dia pun kaget dong. Nah, ini seni bela diri pasukan dari Shelang semua, ujian tertulis Shelang lagi. Ini sesuatu yang menggila. Ujar dari kaisar yang keringat dingin. Tapi di sini Pak Tua Kaisar dia juga mendapatkan laporan dari Pak Tua Kasin lantas bagaimana soal ujian ini, bagaimana untuk dapat diumumkan, yang membuat kaisar dia pun mengatakan nggak perlu ragu-ragu, tulis aja dan rilis siapa pemenangnya. Dia nggak peduli latar belakangnya siapapun itu, selama dia memiliki bakat yang luar biasa dan juga memiliki kompetensi, maka umumkan dialah pemenangnya. Ujar dari kaisar, karena aku adalah kaisar yang akan menjunjung tinggi bakat. Ujar dari kaisar. Padahal di dalam hati ini adalah sesuatu yang sangat amat menyenangkan bagi dirinya, dapat menampar para penasehat-penasehat yang nggak berguna itu. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dengan begini maka aku akan dikenal sebagai kaisar yang menghargai akan bakat, bukanlah seorang tiran. Ucap dari kaisar tua ini. Sedangkan di luar ruang ujian kini sudah ramai sekali orang-orang yang ingin melihat siapa pemenang dari ini semua. Tapi di sini mereka juga tahu kalau pemenangnya pasti adalah keluarga Zhu. Tapi kenapa ini kok lama sekali, lebih lama 1 jam daripada tahun-tahun yang sebelumnya, pikir dari mereka. Namun di sini mereka juga ternotis ketika mereka melihat ada seorang bangsawan yang datang, dan itu adalah Zhu, keluarga Zhu, si pemenang nomor 1 yang mereka pikir kalau dia adalah pemenangnya, yang membuat mereka semua pun langsung menyambut kedatangan Tuan Muda Zhu. Dan mereka pun berpikir Tuan Zhu lah pemenang dari ini semua. Dan mereka juga yakin jika memang keluarga Zhu tidak menang, maka tidak akan mungkin, pasti ada sebuah kecurangan. Dan mereka juga mulai menyindir-nyindir Shelang yang nggak mungkin dapat dibandingi dengan Tuan Muda Zhu. Mana Shelang sekarang, mana dia, nggak ada yang berani datang, ucap dari para penonton. Namun lah masalahnya Shelang tidak pun datang, yang tentunya mengejutkan bagi mereka. Tapi ketika mereka mulai akan menyinyir Shelang, tiba-tiba aja dong, gong pun berbunyi, yang artinya hasil ujian akan segera diumumkan, yang membuat mereka semua langsung berbondong-bondong untuk dapat melihat di papan pengumuman. Tapi ketika mereka semua, dan hal senada pun juga dilakukan oleh Tuan Muda Zhu, dia pun penasaran siapa yang akan menang, walaupun dia juga udah tahu kalau dia bakal menang. Namun ketika dia melihat daftar itu, ternyata namanya ada di peringkat kedua, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi dirinya. Lan Zeng, siapa Lan Zeng? Ucap dari orang ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku bisa ada di peringkat 2. Ucap dari Tuan Muda ini yang bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Ini bukan karena kakek kan? Bukan kakek yang ya di sini Tuan Muda Zhu dia pun berpikir kalau sepertinya kakeknya kah yang mencoba untuk dapat membuat dirinya berada di posisi kedua. Dan itu juga berlaku kepada orang-orang yang lainnya. Mereka pun bingung bagaimana bisa Tuan Muda Zhu berada di posisi kedua. Dan untuk Tuan Muda Zhu dia juga kaget ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau pemenangnya adalah orang gila, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi dirinya. Sedangkan untuk para peserta yang lainnya dan juga para penonton, mereka semua marah. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Lan gila dia menang. Apalagi ketika mereka melihat daftar di ujian militer pun sama, Lan 1 hingga Lan 10 mereka semua menang. Yang tentunya hal itu membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya ini semua pasti adalah sebuah kecurangan. Ini curang, ucap dari mereka yang tidak terima. Bahkan saat ini mereka pun akan melakukan sebuah demo besar-besaran untuk dapat menghentikan ini semua. Dan mereka juga meminta kepada Tuan Muda Zhu untuk bersama dengan mereka menuntut kecurangan ini, mengusut kecurangan itu. Tapi untuk Tuan Muda Zhu, walaupun dia sangat kesal dan juga marah, tapi dia nggak bisa melakukannya karena dia juga tahu kalau dia melakukannya justru itu hanya akan membuat dirinya sebagai pion yang akan dimainkan oleh orang-orang ini, yang membuat dirinya nggak akan mungkin mau melakukannya. Dan dia harus bertanya kepada kakeknya yang merupakan seorang perdana menteri, yang membuat kini Tuan Muda Zhu dia pun memutuskan untuk tarik mundur. Sedangkan untuk para rakyat jelata, mereka semua marah dan mereka semua akan melakukan demo.
Dan ketika mereka melihat ada Shelang di sini, mereka pun akan mengincar Shelang dan akan menggebukin Shelang. Karena mereka berpikir Shelang lah dalang dibalik semua kecurangan itu. Tapi ketika mereka mencoba untuk dapat menyerang Shelang, das yang ada, mereka semua dihajar oleh pengawal yang dimiliki oleh Shelang. Bahkan pengawal-pengawal Shelang tidak segan untuk dapat menyingkirkan mereka semua, yang membuat mereka semua pun takut ketika mereka harus menghadapi para penjaga yang dimiliki oleh Shelang. Yang membuat mereka semua langsung kabur dan langsung melapor kepada kantor gubernur untuk mengusut kecurangan itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di keluarga Zhu, Tuan Muda Zhu dia pun langsung melaporkan kepada kakeknya dan dia mengatakan kalau sepertinya ada sebuah kecurangan di dalam ujian ini, dan dia pun mengatakan ini adalah hal yang sangat amat memalukan dan dia yakin kalau dia harusnya menang, dan dia meminta kepada kakeknya untuk melakukan sebuah penyelidikan. Tapi untuk Perdana Menteri dia pun mengatakan, cucuku, kamu sangat bangga dan juga sombong dengan sikapmu. Aku suka itu semua. Hanya saja kali ini kau ada di posisi kedua dan itu membuat kakek cukup senang. Ucap dari orang tua itu yang membuat Tuan Muda Zhu dia pun bingung apa maksud dari kakeknya itu. Tapi ketika kakeknya ini mengeluarkan surat dan juga kertas ataupun salinan yang telah ditulis oleh Lan Gila ataupun Patua Lan, membuat Tuan Muda Zhu dia pun membacanya. Dan ketika dia membaca satu kali, membuatnya pun bingung. Dan ketika dia membacanya dua kali, barulah dia sadar betapa mengerikannya tulisan karya yang telah ditulis oleh Tuan Muda Lan, yang membuat Tuan Muda Zhu dia pun bingung. Apakah ini adalah tulisan yang ditulis oleh Lan Gila itu? Dan orang tua ini dia juga bertanya, lantas bagaimana hasilnya? Apakah tulisanmu lebih baik daripada itu? Tidak, ucap dari Tuan Muda Zhu yang sadar betul akan bakatnya, yang membuat Perdana Menteri kembali bertanya, apakah tulisanmu jauh lebih baik daripada ini? Tidak, ucap dari Tuan Muda Zhu lagi dan lagi, yang membuat Perdana Menteri dia pun kembali bertanya, lantas apakah kau berpikir kalau ada sebuah kecurangan? Tidak, ucap dari Tuan Muda Zhu, yang membuat Pak Tua ini, Perdana Menteri, dia pun mengatakan dia tahu kalau cucunya sungguh sangat luar biasa, sangat amat jago. Tapi kau harus tahu juga kalau di luar sana ada monster yang jauh lebih baik daripada dirimu, dan sebenarnya tidak akan menjadi masalah jika kau kalah dari orang ini. Karena yang kau lawan ini bukanlah Lan Gila, melainkan Shelang, karena dialah dalang dibalik ini semua. Dia yang telah menulis dan juga memberikan sebuah karyanya, dan hanya Lan Gila lah yang menyalinnya ulang, yang membuat sebenarnya di dalam ujian kali ini kau telah melawan Shelang dan kau kalah dari Shelang, yang artinya aku tidak masalah jika kau kalah dari Shelang. Dan tulisan yang diberikan oleh Shelang adalah hal yang memang sangat amat luar biasa, bahkan lebih bagus dari apa yang telah kau tulis. Jadi cucuku, ingatlah satu, orang ini dia adalah iblis, Shelang adalah iblis, dan jangan pernah kau memprovokasinya jika memang itu tidak diperlukan. Ujar dari Patua ini. Dan itu aja untuk part kali inilah. Dan kita lanjutkan di part lanjutannya besok lagi. Sebenarnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 panel. Itu kalau gue lanjutkan malah nanggung nanti hasilnya. Gue gak suka. Dan itu aja untuk part kali ini. Kita lanjutkan di part lanjutannya untuk Shelang mungkin di minggu depan. Waduh, karena Shelang 1 minggu itu cuman update 2 chapter. Jadi ini 2 chapter nih. Gue gak tahu nih jadi berapa menit nih. Harusnya lebih lah dari 15 menit ya. Gue kemarin tuh bikinnya berapa ya, kok pendek-pendek banget, karena gue masih improvisasi sama masih adaptasi lah sama ini ngerekam pakai laptop. Karena kan tau lah laptop gue laptop lagi, wah, lu orang harusnya tahu karena kemarin beberapa minggu yang lalu itu iPad gue rusak, jadi gue harus take voice pakai laptop dan rasanya itu aneh menurut gue. Suaranya juga agak lain, terus feel-nya lain, jadi gue take voice-nya lebih singkat karena nggak nyaman rasanya gue. Tapi kali ini udah agak mendingan lah, dan semoga aja bisa lebih konsisten lagi lah. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shelang minggu depan. Next harusnya itu adalah apa ya? Lah profil dulu, baru nanti si Yuan. Dan next ada judul baru lagi karena Yuan itu udah mentok pula dia. Aduh. Itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.